Halo teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mimin tentunya di cerita novel romantis. Oke, jangan lama-lama, kita gaspol. Bab 13-14. Terjebak jadi wanita pelakor. Tristan masih mencium Big Spiralia dengan ganas. Pria itu bahkan sampai menggigit dan menghusap, seakan ada madu yang keluar dari sana. Kata Tristan. Lenguh Alia yang merasakan hawa panas semakin dirasakannya. Tristan melepaskan pungutan Big Spear mereka yang merangkum wajah Alia yang berantakan, namun malah menambah kesan seksi pada gadis itu. Alia, jangan menyesali apa yang terjadi malam ini, ucap Tristan dengan nafas tersengal-sengal. Tristan segera memindahkan Alia ke kursi di sampingnya. Ia buru-buru menjalankan mobilnya untuk mencari tempat yang akan menjadi saksi atas kegiatan malam ini. Sementara Tristan mencari hotel, Alia terlihat tidak bisa diam di kursinya. Wanita itu menggeliat berkali-kali ketika rasa panas terus dirasakannya. Sabar, Alia, tenanglah. Malam ini aku akan membuatmu merasakan surga dunia, ucap Tristan pelan. Tristan menemukan sebuah hotel berbintang. Ia langsung membelokkan mobil masuk ke dalam hotel dan memarkirkan mobilnya dengan menyuruh penjaga di sana. Tristan keluar, ia membuka pintu Alia dan melihat wanita itu sudah hampir tidak sadarkan diri. Untung saja pakaian Alia telah ia rapikan sehingga tidak akan ada yang bisa melihat lekuk tubuh gadis itu. Tristan mendapatkan kamar. Ia segera membawa Alia beserta kunci kamar yang ia tempati malam ini. Dalam gendongan Tristan, Alia terus saja melenguh dan mendesih lirih. Tangga di situ bahkan merabu tengkuk dan dada Tristan yang membuat gairah seorang Tristan semakin bangkit. Alia, saya benar-benar akan menghabisi kamu malam ini, geram Tristan tidak sabar. Tristan sampai di lantai tujuannya. Ia berjalan sembari menggendong Alia untuk mencari kamar yang sesuai dengan nomor kunci. Setelah menemukannya, Tristan langsung membawa Alia masuk dan merebahkan tubuh gadis cantik itu di ranjang. Pak Tristan, panggil Alia seraya mengangkat kedua tangannya. Tristan mengeram. Melihat penampilan Alia yang acak-acakan dan penuh tanda darinya, membuat kobaran gairah dalam diri Tristan semakin meletup-letup. Tristan membuka kemeja miliknya dan melemparnya asal, membuat penampakan tubuhnya yang atletis itu terpampang di depan garis yang bukan istrinya. Tristan naik ke atas ranjang. Ia mengungkung tubuh Alia dan mulai mencium bibir gadis itu lagi. Bibir Alia sudah terlihat bengkak akibat ciuman yang Tristan berikan. Pak, lenguhan Alia semakin membuat Tristan bersemangat untuk menjambah tiap lekuk tubuh gadis yang menjadi pemilik hatinya. Alia, figiinmu benar-benar indah sekali, puji Tristan seraya meraba pusat Alia. Oh, hentikan, Kak, aku sudah tidak bisa Nah, hanya lagi, bagi Alia bagi tersengat listrik. Tristan menundukkan kepalanya. Ia mulai mengadukan Big Spear-nya dengan Big Spear bawah Alia dan berhasil membuat suara teriakan Alia semakin keras. Alia tidak fokus dengan pertanyaan Tristan, sehingga pria itu langsung menembak peluru tanpa aba-aba. Au, sakit, teriak Alia sambil menangis. Tristan tersentak. Ia merasakan sesal dan sedikit terje. Di bawah sana, Tristan lantas menunduk. Ia melihat darah segar NN menjadi mewarnai spray. Kak, kamu masih perawon, Alia? Tanya Tristan terkejut. Pak, jangan diam begitu, ucap Alia dengan nafas terengah-engah. Malam ini
Tristan benar-benar mengeks-eks gadis yang merupakan sekretarisnya tanpa henti. Ia benar-benar terlena akan rasa yang ia dapat dari Alea malam ini. "Kamu yang terbaik, Azalea Quinera," bisik Tristan seraya mencium puncak kepala Alea. Tristan memolu Alea semakin erat. Ia pun menyusul Alea ke dalam mimpi. Tristan ingin sekali malam ini jangan cepat berlalu. Ia ingin memeluk gadis cantik ini lebih lama. Bab 14. Matahari mulai bersinar, tidak menusuk langsung, tetapi sudah berhasil menciptakan bayangan yang cukup terang. Di sebuah kamar hotel yang tampak acak-acakan dan tidak beraturan itu, terlihat dua orang anak manusia yang masih setia dengan saling berpelukan. Si pria yang sejak semalam enggan melepaskan pelukan gadis, salah wanita itu. Sementara si wanita yang sudah kehabisan tenaga dan hanya bisa menerima. Wanita dalam pelukan pria kekar dan tampan itu mulai menggeliat. Ia perlahan membuka mata ketika hidungnya mengendus aroma asing. Mata cantik dan indah itu terbuka sepenuhnya, meski harus menyesuaikan cahaya yang masuk. Mata bulat itu sontak semakin besar ketika melihat siapa yang ada di hadapannya. "Pak Tristan," kejut Alea pelan. Alea menutup mulutnya. Ia menatap tangannya yang berada di bidang Tristan dan tangan Tristan yang ada di pinggangnya. Alea mengangkat selimut yang ia gunakan. Keterkejutannya semakin besar saat melihat penampilannya yang benar-benar berantakan. Apa yang sudah terjadi semalam? Tuhan, batin Alea dengan nafas tersengal-sengal akibat rasa gugup. Mata Alea panas, ia segera melepaskan diri dari Tristan dan memunguti pakaian yang berserakan di lantai. Sambil memunguti pakaiannya, ia berusaha untuk mengingat kejadian semalam yang membuatnya harus berakhir seperti ini bersama Tristan. Apa yang sudah kami lakukan? Apa ini? Hiks. Kakak, liri Alea seraya membawa pakaiannya ke dalam kamar mandi. Alea meletakkan pakaian di wastafel. Ia berdiri dengan mata berkaca-kaca saat melihat pantulan dirinya di cermin. Saat ini penampilannya begitu berantakan, bahkan hampir seperti orang terkena badai. Mata Alea menyusuri leher jenjang dan dadanya yang benar-benar penuh akan tanda cinta. Air mata Alea langsung meluruh begitu saja. Alea menyentuh tanda yang ada di lehernya. Ia menggosok dengan perlahan lalu mulai kencang seiring waktu. Hiks. Aku tidak mau, ucap Alea histeris. Alea yang menggosok kasar lehernya tentu saja tidak berhasil menghilangkan tanda di lehernya itu. Justru malah semakin merah dan berbekas. Alea menatap shower. Ia kontan mendekati tempat mandi itu dan segera membasahi tubuhnya di sana. Aku nggak mungkin melakukan itu, ucap Alea terus saja mengusap bagian tubuhnya. Alea menangis. Ia mencoba untuk mengingat kejadian semalam. Alea belum mengingat apapun selain Fade yang memberinya minuman. Ringis Alea ketika kuku panjangnya tidak sengaja mencakar lehernya sendiri. Tubuh Alea perlahan merosot. Wanita itu merasakan sakit di bagian kepalanya. Ia pun kini terduduk di lantai kamar mandi dengan hati yang hancur. Pak Tristan. Alea menutup telinganya. Pelan-pelan ia mulai mengingat kejadian yang ia alami semalam. Alea ingat bahwa ia semalam terus menggoda Tristan, bahkan berusaha untuk membuka pakaiannya sendiri. Alea jijik. Ia merasa sangat menjijikan dan perlahan telah menggoda atasannya. Memang Alea akui bahwa ia sudah murahan sejak menerima tawaran dari Fade, tapi ia belum ingin menjalankan misi itu. Alea tidak mau seperti ini. Kakak, aku kotor. Liri Alea terus menggosok tubuhnya. Alea memeluk tubuhnya sendiri.
Entah mengapa ia harus mengalami ini semua. Bagaimana bisa ia melakukan hal memalukan seperti semalam? Alea mengusap air matanya. Ia ingat semua baik-baik saja sebelum dirinya meminum jus dari Fade. Apakah pria itu yang melakukannya? Batin Alea mulai berpikir. Kepala Alea semakin sakit memikirkannya. Ia menatap ke segala arah. Ia harus segera menyelesaikan acara mandinya sebelum Tristan bangun nanti. Alea buru-buru membersihkan diri meski ada rasa tidak rela. Tapi apa yang bisa Alea lakukan sekarang? Alea harus menemui Fade. Ia akan mempertanyakan maksud tindakan pria itu semalam. Alea telah menyelesaikan acara mandinya. Ia pun segera berpakaian. Tentu saja Alea memakai gaun semalam, meski sudah pasti gaun itu akan mengekspos lehernya yang penuh tanda. Alea menghapus jejak air mata di wajahnya. Setelah merasa lebih baik, barulah wanita cantik itu keluar dari kamar mandi. Alea yang baru saja keluar langsung dikejutkan oleh Tristan yang duduk sambil melipat tangan di dada. Selamat pagi, Pak. Sapa Alea sopan. Kepalanya menunduk dengan patuh. Alea, kita harus bicara. Sahut Tristan tanpa ekspresi di wajahnya. Alea menatap Tristan. Dia seketika teringat pada pengakuan pria itu semalam. Apakah Tristan juga dalam pengaruh obat? Sampai-sampai menyatakan hal aneh kepadanya. Soal apa? Tanya Alea berusaha untuk tenang. Tristan mengangkat wajahnya. Ia menatap Alea dengan penuh rasa bingung. Gadis itu bilang apa tadi? Alea, kejadian semalam adalah sebuah kecelakaan. Kita berdua sama-sama ada dalam pengaruh obat, ucap Tristan bohong. Alea tetap tenang. Dia juga mempercayai ucapan Tristan barusan. Padahal bohong. Tristan menggagahi Alea dalam keadaan sadar. Iya, Pak, balas Alea. Wanita itu terlalu bingung untuk membalas. Tristan bangkit dari duduknya. Kemudian mulai berjalan mendekati Alea yang langsung ketakutan dibuatnya. Pak, tegur Alea saat merasakan jarak tubuh mereka terlalu dekat. Saya minta maaf atas kejadian semalam dan mengambil sesuatu yang berharga. Saya akan memberimu uang untuk kompensasi, ujar Tristan dengan sekali tarikan nafas. Enteng sekali mulut pria itu bicara. Mungkin Tristan banyak uang dan Alea membutuhkannya, tapi ia tidak terima jika mahkotanya dihargai dengan uang. Alea menatap Tristan dengan berani. Andai saja ia bukan bekerja di sana, mungkin Alea sudah melayangkan tamparan di wajah tampan itu. Saya tidak butuh uang Anda, Pak, balas Alea dengan tenang. Alea berjalan. Ia mengambil tas selempang kecil miliknya, kemudian langsung pergi dari kamar itu. Alea meninggalkan Tristan yang masih terkunci masalah semalam. Teriak Tristan kesal. Tristan ingin sekali mengejar Alea. Ia benar-benar ingin bicara empat mata dengan perempuan itu. Namun Alea malah menolaknya. Tristan juga tidak akan mungkin keluar dalam keadaan seperti ini. Hanya ada boxer yang menutupi tubuhnya. Tristan tidak tahu kemana Alea akan pergi. Ia khawatir jika wanita itu malah memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Tristan lantas masuk ke dalam kamar mandi. Ia juga sudah menghubungi Mondi sebelumnya untuk membawakan pakaian kerja.